Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtisamah Khairunisa dengan nomor NIM 20129292 dari kelas 20 Bukit Tinggi 07. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-16 mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang surat resmi. Sebelum memasuki lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu surat resmi. Surat resmi adalah surat atau dokumen yang biasa digunakan dalam kegiatan formal atau resmi. Surat resmi dibuat oleh pihak-pihak perorangan, organisasi, dan instansi tertentu. Di dalam surat resmi terdapat bagian-bagian surat. Yang pertama, ada kepala surat atau kop surat. Kepala surat menunjukkan ciri khas dari badan usaha, perusahaan, atau kantor, dan berfungsi sebagai reklame. Selain itu, juga berfungsi sebagai agar kita mudah mengetahui nama dan alamat kantor atau organisasi yang telah mengirimkan surat tersebut. Di dalam kop surat terdapat yang pertama yaitu nama organisasi atau lembaga, yang kedua alamat kantor, yang ketiga nomor telepon kantor, dan yang keempat alamat email kantor. Yang kedua, nomor surat. Setiap surat resmi, terutama surat resmi yang akan dikirimkan keluar lingkungan kantor, hendaknya diberi nomor yang disebut dengan nomor verbal. Yang kegunaan nomor surat yang pertama untuk memudahkan pengaturan surat, yaitu terutama dalam menyimpan dan menemukan surat kembali atau sebagai arsip. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah surat yang telah dikeluarkan pada periode tertentu. Yang ketiga, untuk memudahkan penunjukan pada waktu mengadakan hubungan surat menyurat. Yang keempat, untuk memudahkan mencari surat itu kembali bila sewaktu-waktu diperlukan. Yang ketiga, ada tanggal surat. Cara pembuatan tanggal surat tidak perlu didahului dengan nama asal kota surat tersebut, karena nama kota surat tersebut sudah tercantum di dalam kop surat, kecuali jika pembuatan surat tersebut di dalam kertas polos yang belum ada kop suratnya. Barulah perlu dibuatkan asal kota surat tersebut. Dan di dalam pembuatan tanggal surat, tanggal tidak boleh disingkat. Yang keempat, ada lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang dilengkapi sebuah surat. Kelengkapan itu umumnya berupa kwitansi, brosur, dan fotokopi. Dan pembuatan lampiran tidak boleh disingkat. Yang kelima, perihal. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pembaca surat tentang masalah pokok dari surat tersebut. Yang keenam, ada alamat surat. Alamat surat ada dua macam. Yang pertama, alamat luar, yaitu alamat surat yang dituliskan pada sampul surat. Yang kedua, ada alamat dalam, yaitu alamat yang dituliskan dalam kertas surat. Di dalam penulisan alamat surat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di dalam penulisan alamat tujuan pada kata kepada, tidak wajib ditulis, asalkan alamat tujuan tersebut pada posisi yang tepat. Yang kedua, ungkapan yang terhormat atau YTH tidak perlu dipakai. Ungkapan YTH dipakai apabila penulis surat tersebut adalah seorang bawahan. Yang kedua, jika menuliskan nama seseorang diikuti dengan jabatan organisasi orang tersebut. Yang ketujuh, ada salam pembuka. Salam pembuka sifatnya tidak wajib, tetapi salam pembuka digunakan agar surat yang dibuat terasa tidak kaku. Yang kedelapan, ada isi surat.
Isi surat terdiri dari yang pertama kalimat pembuka, yaitu alinea pembukaan merupakan pengantar bagi isi surat yang sesungguhnya. Yang kedua, isi surat sesungguhnya, yaitu sesuatu yang diinformasikan atau disampaikan penulis kepada penerima surat. Yang ketiga, ada kalimat penutup atau alinea penutup, merupakan kesimpulan dan berfungsi untuk penegas isi surat. Bagian yang kesembilan yaitu salam penutup. Salam penutup berguna untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim kepada penerima surat. Bagian surat yang ke-10 yaitu tembusan. Tembusan yaitu daftar orang yang mengetahui isi surat dari tingkatan teratas ke tingkatan yang terendah. Tembusan dibuat jika surat tersebut perlu diketahui atau disampaikan kepada orang atau unit yang ada hubungannya dengan surat tersebut. Yang terakhir, yang ke-11, yaitu inisial atau pengonsep dan pengetik. Inisial adalah singkatan dari nama pengonsep dan pengetik, yang kegunaan inisial itu untuk mengetahui siapa yang mengonsep dan mengetik surat tersebut. Di dalam penulisan surat resmi juga terdapat bentuk-bentuk surat. Yang pertama, ada bentuk surat lurus penuh atau full block style. Bentuk surat ini semua pengetikannya dimulai dari sebelah kiri. Yang kedua, ada bentuk lurus atau block style. Bentuk surat ini pada umumnya digunakan oleh perusahaan dan alamat ditulis di sebelah kiri surat, beberapa baris di bawah nomor surat. Penulisan setiap alinea dimulai pada garis pinggir kiri dengan jarak 2 kait. Yang ketiga, ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Itu bentuk ini hampir sama dengan bentuk lurus atau block style, hanya perbedaannya terdapat pada setiap alinea surat tersebut dijarakkan 5 spasi dari pinggir kiri. Yang keempat, ada bentuk lekuk atau indented style. Pada bentuk surat ini, baris pertama dimulai dari sisi kiri surat dan baris kedua dijorokkan 5 spasi. Baris ketiga juga dijorokkan 5 spasi dan begitu seterusnya. Ketika membuat isi surat, awal alinea paragraf surat dijorokkan 5 spasi. Surat bentuk ini biasanya digunakan ketika alamat surat tersebut singkat. Yang kelima, ada bentuk alinea menggantung atau hanging style. Bentuk ini sama dengan bentuk lurus, tetapi setiap alinea baru sesudah baris pertama dijorokkan 5 spasi. Yang keenam, yang terakhir, yaitu bentuk resmi atau official style. Pada bentuk ini, alamat ditulis di sebelah kanan, di bawah nama kota dan tanggal. Di sebelah kiri berturut-turut ditulis nomor, lampiran, dan perihal. Dan setiap alinea dimulai 5 spasi dari garis pinggir kiri. Bentuk resmi inilah yang biasa digunakan di kantor-kantor. Baiklah, mengingat waktu terbatas, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan semoga penjelasan-penjelasan yang saya berikan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.